Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa dengan saya, Dr. Budi. Kali ini saya akan memperlihatkan betapa mudahnya dan suksesnya kalau kita meskipun dengan diabetes atau prediabetes kita berobat dengan teratur. Ini case-nya adalah pasien kita 55 tahun. Pada tahun 2015 yang lalu itu gula darahnya dicurigai agak tinggi, yaitu 100, akhirnya kita cek 107 dan 204. Dengan keluarga memang punya riwayat gula darah. Dan kemudian kita lihat HbA1c-nya 5,9. Artinya memang cukup berisiko juga ini. Ya, agak berisiko. Dan waktu itu karena memang belum tinggi sekali, maka kita sarankan saja dengan mudah untuk upaya 5, yaitu mengatur dietetik, stres manajemen, olahraga, herbal, dan doa-doa yang dia bisa. Seperti itu. Nah, tentu saja 5 ini dilakukan terus-menerus karena memang kuncinya diabetes adalah lifestyle behavior change. Kemudian tahun 2016 kita cek, memang gula puasanya sedikit agak turun, gula pasca puasa juga turun, tetapi HbA1c-nya, nah ini nggak bisa dibohongi, nah, masih 5,9. Nah, makanya dengan melihat konsistensi HbA1c 5,9, ini termasuk orang berisiko ya, meskipun belum kita curigai DM, itu kita mencoba untuk memberi obat 5 tadi, 5 upaya plus metformin. Tapi orangnya ini merasa enjoy sehingga dia minumnya tidak teratur. Maka suatu saat tahun 2024 dia datang lagi, kita lihat gula dia merasa sering semutan atau apa, kita cek ternyata gula darahnya puasa 121. Kemudian pasca puasa 232. Memang HbA1c-nya 5,8, lebih rendah sedikit. Makanya kita lihat, oh ini kok konsisten, agak relatif menengah tinggi. Makanya sejak tahun 2004 bulan 4 kita tambahkan 5 upaya plus metformin. Terus ditambah dengan glibenclamid cuma 2,5 mili. Artinya glibenclamid yang umumnya di pasaran 5 mili itu cuma kita berikan separuh saja. Sebenarnya kita gunakan untuk percobaan. Artinya karena kita tahu bahwa glibenclamid ini nanti sekitar jam 10 itu memberi efek hipoglikemi, sehingga orang ini harus makan. Kalau enggak makan, makanya dia akan gemetaran. Seperti itu. Edukasinya seperti itu. Nanti kalau memang bagus, kita naikkan jadi 5 mili. Tetapi kita cek lagi pada tahun 2004 bulan 12 atau 8 bulan ya. Nah, ternyata gula darahnya turun bagus 109, relatif lumayan lah sebelumnya, dan gula darah puasanya 146. Artinya cuma sedikit di atas level mengkhawatirkan. Dan yang bagus nih HbA1c-nya cuma 5,5. Jadi turun dari 5,9 rata-rata jadi 5,5. Artinya apa ini? Artinya bahwa terjadi perbaikan tubuh terhadap dampak dari gula yang selama ini mengenai pada pasien tersebut. Sehingga rencana kita mau naikkan ke 5 mili, makanya kita langsung, udah kalau gitu dipertahankan saja, dilanjutkan 5 upaya, ditambah metformin dan glibenclamid 2,5 sehari cuma 1 kali, yaitu pagi hari. Orangnya sudah mulai terbiasa makan, dan ironisnya berat badannya jadi naik. Kenapa kok naik? Kita ada bicara di fase sebelumnya, naiknya orang dengan glibenclamid dengan diabetes karena selama ini gulanya tinggi, kemudian ketika diberi glibenclamid gulanya masuk ke dalam sel. Ketika sel itu tidak digunakan apa-apa, dia nggak olahraga cukup, maka ketika itu gula yang di dalam sel dirubah jadi lemak. Makanya kalau kita makan
obat gula harus olahraganya tetap jalan. Kalau ingin berat badannya tidak naik. Tapi memang 40% orang yang menggunakan glibenclamid naik. Ini contoh pengobatan sederhana dengan standar pengobatan puskesmas, ya. Ternyata sudah cukup bagus. Makanya obat yang diperlukan dalam glibenclamid itu bukan mahalnya, bukan mewahnya, bukan modernnya. Ternyata dengan obat-obat yang ditemukan 50 tahun lebih yang lalu itu masih relevan dan masih bisa dipakai. Memang ada obat-obat yang baru yang dijanjikan lebih bagus, tetapi ini pun bisa kita lihat cukup lumayan bagus, sehingga Anda semuanya jangan ragu-ragu kalau sakit seperti ini cuma ke puskesmas atau dokter klinik mungkin sudah cukup. Yang penting sekali lagi adalah kontinuitas, konsisten pengobatan dengan 5U, yaitu 5 upaya, yaitu mengatur dietnya, makanya diatur supaya jangan terlalu banyak gula, kemudian harus banyak happy, kemudian juga sering bergerak, olahraga, berkebun, jalan-jalan. Kalau memang perlu boleh herbal-herbal yang menjadi warisan nenek moyang kita. Jangan herbal yang maaf ya, yang lebih banyak sekarang ini herbal yang lebih banyak tipu-tipuannya. Manfaatnya tidak lebih dari daun paya, tapi diklaim ini adalah manfaatnya sama dengan insulin dan sebagainya. Itu pembodohan yang sangat-sangat menyedihkan kami sebagai seorang dokter. Kita sebagai dokter pun rasanya orangnya juga senang, dan kita tanya bagaimana livingnya. Sekarang orangnya merasa sehat, merasa enak. Begini objektif markernya tampak sekali. Dengan umurnya 55 tahun, maka insya Allah semoga Bismillah, moga-moga ikhtiarnya